Ya, investasi itu berarti saya secara sadar saya taruh uang ini agar berkembang. Itulah investasi. Nah, tapi sayangnya sekali lagi, konotasi publiknya adalah kalau saya investasi saham, berarti saya beli saham untuk nilai sahamnya naik agar uang saya berkembang. Tapi sayangnya konotasi di publik, saya kalau investasi, saya taruh dana, lu kelola deh. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada kita nggak bilang salah pak. Ya cuman ini ya perspektif publik yang suka salah. Takutnya mereka pikir, ayo investasi Nagaya, berarti mereka taruh dana di Nagaya. Bukan ya. Ya tolong dipahami, Anda bukan taruh dana di Nagaya, tapi Anda beli lepas, beli putus sebuah aset. Itu bedanya. Semoga ini semakin menguatkan Anda semua. Betul sekali, ya betul sekali. Jadi sebenarnya betul ya Pak ya. Jadi sebenarnya kita tuh buat acara ini tuh bukan buat bagaimana ya, bukan buat meyakinkan siapapun sebenarnya. Ya karena menurut kami ya prinsip dari Nagaya sih simple. Ya kita buktikan dengan tindakan, kita buktikan dengan hasil. Ya kita bukanlah orang yang suka omong kosong. Nagaya itu, ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa teman-teman kita di luar sana yang bahasanya mungkin mencoba meng-FUD atau mencoba menjatuhkan Nagaya gitu ya, ya itu pasti akan terjadi ya. Setinggi apapun, lebih tinggi pohon itu pasti angin kan lebih kencang. Nah sekarang tinggal kalau kami dari perusahaan sih kami nggak khawatir, ya karena kami percaya sama produk kami, ya. Nah tapi ya tinggal kembali kepada Anda masing-masing sebagai holder. Ya, apakah Anda sudah paham dengan konsep Nagaya? Ya, jadi yang ingin saya sampaikan hari ini sebenarnya ya, sebenarnya bukannya apa-apa ya, tapi saya mau Anda menjadi orang dewasa. Ya, kalau memang Anda mau memegang koin yang lain silahkan. Ya, tapi orang dewasa bukan cuman mencari untung, tapi dia juga memahami resikonya. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam ya Betul, betul. hal tersebut. Baik, mungkin kita hari ini langsung masuk ke materi utama saja, Pak. Oke, ya. Baik, apa Pak pertanyaan pertama yang kita terima, Pak? Pertanyaan yang kita terima pertama berkaitan dengan bolehkah kita sampaikan bahwa Nagaya sama seperti kita nabung dengan perbedaan dan keuntungan yang sangat berbeda ya, dengan sistem atau cara menabung pada umumnya. Jadi kita bukan sedang cari nasabah, tapi menjalin kerjasama dalam membangun aset lebih diangkat lagi supaya pandangan yang berhubungan dengan menabung tadi ya, yang lebih menguntungkan bisa jauh lebih maksimal jika Nagaya sebagai pilihan. Bagaimana Pak menurut Pak Dana? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya, Ibu. Bagus pertanyaannya. Nah, mungkin nanti kita bisa sama-sama saling menambahkan ya Pak Yunias ya. Ya. Buat saya yang pertama, saya nggak pernah setuju menggunakan kata nasabah, Pak. Ya, karena kita bukan bank dan Anda bukan karyawan di Nagaya. Ya, jadi kesannya kalau nasabah tuh bagaimana gitu loh, Pak. Ya. Jadi Anda harus memperhatikan ya, kalau misalkan kita melihat Nagaya ini seperti nabung atau bukan sih ya, sebenarnya ya bisa dibilang iya. Ya, tapi apa yang kita lakukan? Anda ini menabung aset. Ya, kalau misalkan gini, misalkan saya bekerja di perusahaan sekuritas. Contoh ya, Pak ya. Ya. Saya menawarkan saham kepada Anda. Ya, dan Anda setiap bulan beli saham tersebut, misalkan 500.000 Anda keluarkan, Anda beli saham satu perusahaan, Anda beli saham satu perusahaan, Anda beli saham satu perusahaan. Bisa dibilang nggak Pak, itu menabung saham? Itu beli aset ya, lebih tepatnya ya. Betul, betul ya. Tapi sebenarnya ya kalau mereka mau bilang menabung saham juga ya sebenarnya nggak ada salahnya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya ini kembali ke perspektif. Cuman yang saya khawatirkan adalah jangan sampai ada yang salah persepsi dipikirnya Nagaya ini investasi, perusahaan investasi. Nah itu yang bisa kacau.
Gara-gara ini yang harus Anda bedakan. Anda mungkin Pak Yunis boleh tambahkan ya. Nagaya bukan perusahaan investasi. Sekali lagi, Nagaya bukan perusahaan investasi. Jadi Anda bukannya titip dana dan Nagaya putarkan uangnya, bukan. Anda boleh sandingkan Nagaya ini dengan perusahaan properti, ya, di mana developer itu menciptakan aset properti dan dia jual kepada Anda dan kita beli putus. Ya, jadi kalau misalkan mau digunakan kata nabung juga boleh, tapi hati-hati penggunaannya, Bu. Takutnya dipikirnya orang titip dana di Nagaya. Nah, kalau sampai orang pikir orang titip dana di Nagaya, itu berarti fatalnya nanti di mana? Mereka pikir, oh kalau gue titip dana, gue bisa tarik kapanpun dong. Nah, Pak, kayak tadi kan Nagaya ini kan kita sempat bukan diterima ya. Kita ini sempat mensponsori sebenarnya ya salah satu acara model show di Indonesia. Ya, salah satu pertanyaannya adalah gimana caranya saya cairkan Nagaya saya untuk jadi uang. Nah, saya bilang itu persepsi yang salah. Ya, Nagaya bukan investasi tapi aset. Kamu kalau misalkan beli rumah dari developer, apa iya kamu akan datang balik ke developer dan bilang saya mau cairkan dong rumah ini jadi duit? Diketawain kita, betul nggak Pak? Betul. Ya, jadi bahasa sebenarnya terserah masing-masing ya, cuman kami menghimbau berhati-hati. Ya, berhati-hati menggunakan kata investasi. Berhati-hati menggunakan kata nasabah. Berhati-hati menggunakan kata menabung. Bukannya tidak boleh, tapi takutnya perspektif yang diciptakan itu salah. Anda bukannya titip dana di Nagaya, tapi Anda beli putus. Ya, jadi mungkin perspektif itu saja Pak yang harus diperhatikan. Mungkin Pak Yunias mau menambahkan? Oke, jadi teman-teman yang harus digarisbawahi tadi Pak Dhani sudah sebutkan bahwa Nagaya bukan perusahaan fintech, ya bukan perusahaan keuangan, bukan perusahaan investasi. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Sama seperti halnya properti tadi ya, developer itu bukanlah perusahaan investasi, bukan perusahaan fintech ya, tapi perusahaan yang produknya ya, kebetulan kalau Nagaya kan produknya adalah kripto aset ya, kripto aset. Kalau properti tadi kan rumah, apartemen ya, pabrik. Nah, ada wujud fisik. Kalau kita memang cryptocurrency atau crypto aset, ya, itu produknya. Yang kedua produk ini bisa menjadi salah satu instrumen atau pilihan aset yang Anda miliki untuk tujuan investasi Anda. Nah, tapi perusahaannya sendiri yang menciptakan produk tersebut bukanlah berlisensi sebagai perusahaan fintech atau perusahaan investasi. Jadi ini yang harus kita bisa bedakan. Itu sebabnya tadi ditekankan Pak Dhani, betul sekali, saya setuju Pak. Kita harus berhati-hati menggunakan istilah nabung. Ya, kalau kita mau pakai istilah nabung aset, ya itu artinya kan seperti nabung rumah ya, sudah punya satu, kita punya 2 rumah ya. Nah, jadi istilahnya ini harus clear. Jadi jangan sampai nanti kemudian di luaran sana kita memberikan informasi perspektif dari orang luar bahwa oh kalau gitu Nagaya adalah perusahaan investasi atau yang berhubungan dengan fintech tadi ya. Jadi itu aja Pak Dhani yang mungkin sebagai tambahan. Terima kasih Pak ya sudah melengkapi. Nah, jadi sebenarnya saya setuju ya, secara linguistik sebenarnya nggak salah. Ya, tapi maksudnya kita juga harus memahami ya perspektif teman-teman kita di luar sana. Ya, jadi sebenarnya kita ini lebih ke kita jangan sampai kita menciptakan masalah yang tidak ada. Ya. Dan sebenarnya kan cara bicara kita itu sebenarnya kan menentukan niat kita sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau memang maksudnya gini loh, kalau memang niat kita adalah kita ingin berinvestasi, ya kan nggak mungkin jarang sekali kita menggunakan kata menabung. Menurut saya ya Pak ya. Saya hampir tidak pernah, saya punya saham perusahaan blue chip. Saya nggak mungkin saya bilang saya nabung saham. Saya bilang saya beli saham tiap bulan atau tiap hari ya. Saya investasi saham. Nah, tapi investasi juga berhati-hati. Ya, nah sekarang begini, investasi ini juga sebenarnya bukan kata yang salah ya. Ada investasi
konotasinya sebagai saya membeli aset, saya berinvestasi di aset. Nah, sama saya berinvestasi. Nah, ini kembali ke konotasi general, konotasi publik. Sayangnya, konotasi investasi itu sudah masuknya ke titip dana biasanya. Karena banyaknya kasus-kasus akhir-akhir ini perusahaan investasi, jadi merusak nama investasi gitu. Padahal sebenarnya investasi itu apa sih? Kita taruh dana, kita taruh uang, iya kan? Kita membeli sesuatu yang nilainya naik, itulah investasi. Betul tidak sih? Tapi kembali, sayangnya konotasi publik sudah berbeda. Orang kalau mikir investasi, mikirnya perusahaan fintech seperti yang tadi Pak Yunia sampaikan. Kita taruh dana di perusahaan tersebut, dia yang kelola. Nah, kembali. Nah, ini mungkin juga bagi teman-teman ya, mungkin yang sedang memperhatikan. Apa bedanya saya beli saham sama saya taruh dana saya di perusahaan investasi? Apa bedanya? Apakah dua-duanya investasi? Ayo loh. Bingung. Nah, jadi simpelnya seperti ini. Ya, sebenarnya investasi itu bukan sebuah konotasi perusahaan. Sebenarnya bukan. Kalau kita baca di dictionary, di kamus, investasi itu tadi itu sebenarnya tindakan. Ya, investasi itu sebuah action. Sebuah gesture. Juga melibatkan keputusan, Pak Dhani. Keputusan, betul. Ya. Betul. Ya, investasi itu berarti saya secara sadar, saya taruh uang ini agar berkembang. Itulah investasi. Nah, tapi sayangnya sekali lagi, konotasi publiknya adalah kalau saya investasi saham, berarti saya beli saham untuk nilai sahamnya naik agar uang saya berkembang. Tapi sayangnya konotasi di publik, saya kalau investasi, saya taruh dana, lu kelola deh. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada, kita nggak bilang salah, Pak. Ya, cuman ini ya perspektif publik yang suka salah. Takutnya mereka pikir, ayo investasi Nagaya, berarti mereka taruh dana di Nagaya. Bukan ya. Ya, tolong dipahami, Anda bukan taruh dana di Nagaya, tapi Anda beli putus sebuah aset. Itu bedanya. Mungkin seperti itu Pak Yunias. Saya harap tidak membingungkan ya. Justru jadi bingung. Ya, ya, oke. Terima kasih Pak Dhani untuk jawaban yang luar biasa ya.